Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Ketidakstabilan pemerintahan sebelumnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden serta mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, peran lembaga perwakilan rakyat melemah dan arah kebijakan politik ditentukan secara terpusat. Dalam situasi Perang Dingin, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom sebagai upaya menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Kebijakan ini membuka ruang bagi berkembangnya pengaruh PKI dalam pemerintahan dan menimbulkan ketegangan politik di dalam negeri, yang menunjukkan kuatnya pengaruh konflik global Perang Dingin terhadap politik Indonesia. Perekonomian Indonesia menganut sistem etatisme atau ekonomi komando, yaitu seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan defisit keuangan negara akibat pengeluaran yang meningkat sementara pemasukan yang stagnan. Pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 28 Maret 1963 yang berisi 14 peraturan pokok untuk membangun ekonomi nasional dan bebas dari imperialisme. Dalam pelaksanaannya, DEKON tidak berhasil. Ekonomi yang mengalami stagnasi dan inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1961 sampai 1962. Upaya mengatasi inflasi dilakukan melalui devaluasi rupiah, Penpres nomor 27 tahun 1965, namun kebijakan ini gagal. Pada periode 1959 hingga 1965, pengaruh sosial Indonesia di kancah Perang Dingin memuncak melalui keberanian Presiden Soekarno memobilisasi massa di bawah ideologi Nasakom untuk melawan dominasi kekuatan Barat. Indonesia berhasil menjadi pemimpin moral bagi negara-negara berkembang dengan mempelopori gerakan non-blok serta menggelar ajang tandingan dunia seperti Ganevo. Peristiwa kunci seperti keberhasilan pembebasan Irian Barat dan penyelenggaraan Asian Games pada tahun 1962 menjadi bukti nyata kekuatan sosial dan infrastruktur bangsa yang membangkitkan kebanggaan nasional secara masif.